Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarlah. Jadi hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran Nahwu. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang fi'il dan fa'il. Nah, hari ini kita membahas tentang maf'ul bih. Nah, diingatkan kembali semalam, fi'il adalah kata kerja atau bisa disebut juga pekerjaan atau perbuatan. Nah, fa'il adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan maf'ul bih adalah setiap isim yang dikenai pekerjaan fa'il atau dengan kata lain yang dikerjakan oleh fa'il. Nah, jadi maf'ul bih ini adalah memperjelas lagi apa yang dilakukan oleh fa'il tadi. Misalnya lah Muhammad bermain. Mungkin Bu Hanpian sudah memahami aja Muhammad itu sedang bermain. Muhammad adalah fa'il, bermain adalah fi'il, fi'il dan fa'il. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Bermain apa inya? Nah, bisa aja inya bermain voli, bermain bola, bermain bulu tangkis, bermain macam-macam, kelereng, petak umpet, macam-macam lah. Nah, jadi yang sepak bola, bola voli, petak umpet dan lain-lain itulah yang dinamakan maf'ul bih kalau bahasa nahwu. Nah, hukumnya mansubun atau fathah atau berbaris fathah, bisa fathah atau fathah tain. Contohnya akala Muhammadun al-khubza atau khubzan. Akala fi'il, Muhammadun fa'il, al-khubza atau khubzan itulah yang dinamakan maf'ul bih. Muhammad makan akan roti. Nah, jadi rotinya tuh yang jadi maf'ul bih yang dilakukan oleh fa'il. Lihati al-khubza atau khubzan. Nah, itu kada boleh kalau al-khubzan kada boleh karena ada tanwin di belakangnya, kada boleh ada alif lam di mukanya. Tapi kalau ada mukanya alif lam maka kada boleh ada tanwin di belakangnya. Jadi al-khubza atau khubzan. Bisa akala Muhammadun al-khubza atau akala Muhammadun khubzan, boleh. Sama-sama boleh. Jadi perhatikan Muhammadu berbaris dhammah atau marfu'un. Kalau semalam bila fa'il jadi marfu'un atau berbaris dhammah. Nah, sedangkan maf'ul bih lihat di ujungnya berbaris fathah atau hukumnya mansubun. Nah, sekarang lagi contoh lain, akalat Aisyatu al-khubza atau khubzan. Aisyah makan akan roti. Akalat fi'il, Aisyatu fa'il, al-khubza atau khubzan menjadi maf'ul bih. Nah, lihati Ustazah semalam memadahiakan bila fa'il madhi, bilanya fa'ilnya bebinian maka bertambah tak sukun di belakang. Nah, kalau akala Muhammadun maka fi'il untuk fi'il madhi bilanya fa'ilnya perempuan maka akalat Aisyah tuh nah pakai bertambah tak sukun di belakang lah. Itu bilanya perbedaan antara untuk fi'il untuk bebinian, fi'il untuk bebinian, fi'il untuk lalakian. Nah, untuk fi'il madhi katakan bilanya fa'ilnya bebinian maka harus bertambah tak sukun di belakang. Contoh lain misalnya yafhamu Muhammadun ad-darsa atau darsan. Muhammad faham akan pelajaran.
Yafhamu fa'il. Muhammadun menjadi fa'il. Ad-darsa menjadi maf'ul bih. Lihati ad-darsa atau darsan hukumnya mansubun atau berbaris fathah. Nah, contoh lain, tafhamu Fatimatu ad-darsa atau darsan. Fatimah faham akan pelajaran. Tafhamu fi'il. Fatimatu fa'il, ad-darsa atau darsan menjadi maf'ul bih. Ingati jar ustazah, bila fa'il mudhari, bila fa'ilnya lalaki ya, fa'il mudharinya memakai ya mukanya, yafhamu Muhammadun. Tapi kalau fa'il mudhari'nya fa'ilnya itu bebinian, Fatimah itu kan bebinian, Fatimah fa'ilnya bebinian, maka fa'il mudhari'nya memakai huruf tafhamu. Nah, itu yang menjadi perbedaan lah. Fa'il mudhari' untuk lelakian memakai ya, fa'il mudhari' untuk bebinian memakai ta. Lagi contoh lain, yahmilu aliyun al-kitaba atau kitaban. Ali membawa akan kitab. Yahmilu fi'il, membawa. Aliyun jadi fa'il, maka al-kitaba atau kitaban menjadi maf'ul bih. Lihat baris al-kitaba. Nah, itu fathah. Kitaba, al-kitaba atau kitaban berbaris fathah atau disebut juga mansubun. Nah, contoh lain untuk bebinian, tahmilu Zainabu al-kitaba atau kitaban. Zainab membawa akan kitab. Tahmilu fa'il, Zainabu itu fa'il, al-kitaba atau kitaban menjadi maf'ul bih. Nah, jelas perbedaannya bila fi'il mudhari untuk lelakian memakai ya, yahmilu aliyun. Tapi kalau fi'il mudhari untuk bebinian memakai ta, tahmilu Zainabu. Zainab kan ngaran bebinian, jadi fi'ilnya memakai huruf, mukanya memakai huruf ta, tahmilu Zainabu al-kitaba atau kitaban. Nah, jadi itu dulu penjelasan dari ustazah. Bilanya ada yang belum mengerti dan memahami, bisa langsung tanyakan kepada ustazah lah. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.